sebagai calon cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay, sekali lagi tapi adik-adiknya aja ya. Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga kakak harap adik-adik serta keluarga semuanya sehat selalu. Dan kalau ada yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya untuk adik-adik dan keluarganya. Oke, sekarang kita mau ngapain sih adik-adik? Iya, kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji nama Tuhan? Iya, kakak yakin adik-adik sekolah minggu udah siap semuanya untuk ibadah pada hari ini. Oke, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Kita nyanyikan bareng-bareng ya adik-adik. Kita mau memulai ibadah kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Selamat Pagi Bapa. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Selamat pagi
Oke adik-adik, sepanjang hari yang kita lalui dari pagi, siang, sore, malam, kita harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Memuji dan memuliakan nama Tuhan itu juga merupakan rasa ucap syukur kita, rasa terima kasih kita atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Bareng-bareng ya adik-adik. Nyanyinya dengan sukacita. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan dasar titah, kakak mau tanya dulu, kira-kira dalam seminggu itu ada berapa hari sih? Iya, 7 hari. Hari apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itulah nama-nama hari. Iya. Jadi dalam seminggu ada 7 hari. Dan hari itu adalah 7 hari itu adalah harinya siapa? Hari adik-adik, hari kakak, hari mama papa. Bukan, itu adalah harinya Tuhan. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Nyanyinya masih dengan sukacita ya adik-adik, dan juga semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Marilah kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dari titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina.
Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan dasar titah, semoga apa yang disampaikan oleh Amang Sintua, firman Tuhannya atau dasar titahnya itu boleh adik-adik pahami, boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik minggu lalu kayaknya Kak Poibe ngajarin lagu baru ya? Iya, yang judul lagunya itu Stop Berkata Bohong. Nah, minggu lalu kan temanya jangan berbohong. Nah, adik-adik, kakak mau mengulangi lagu yang kemarin supaya kita makin hafal, makin tahu, makin mengerti makna dari lagu tersebut. Untuk itu kita nyanyikan lagu Stop Berkata Bohong. Yuk nyanyiin bareng-bareng. Nyanyinya pakai gerakan ya adik-adik. Ikutin gerakan kakak. Hari ini kakak juga mau ngajarin adik-adik lagu baru. Lagu barunya itu berhubungan dengan tema kita pada minggu ini. Tema kita minggu ini apa kak? Tema kita adalah jangan iri. Iya, berarti lagunya juga berhubungan dengan jangan iri. Judulnya adalah iri hati bahaya sekali. Wah, kenapa kak iri hati bahaya? Karena iri hati juga merupakan dosa dan itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik lagunya seperti ini. Hati-hati jangan sampai iri hati. Ada yang tahu gak? Iya, karena ini lagu baru, kita pelajarin bareng-bareng ya. Ikutin kakak ya. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Kita nyanyikan bareng-bareng ya adik-adik. Hati-hati jangan sampai iri hati atau sirik bahaya sekali. Karena iri, karena sirik jadi dengki
Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapin Alkitabnya, hati, pikiran, mata, tubuh, serta jiwa kita, supaya firman Tuhan yang akan kita dengar dapat diam dalam hati kita, dapat bertumbuh dalam hati kita, dan lebih lagi dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Tahu ya adik-adik? Yuk nyanyiin bareng-bareng. Bareng-bareng ya adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Kami telah menyampaikan puji-pujian kami Tuhan, biarlah Bapa puji-pujian kami ini dapat menjadi kesenangan bagi hati-Mu saja Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kau berkatilah Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Abang dan Kakak Sekolah Minggu. Biarlah Bapa setiap firman yang keluar dari mulut Abang dan Kakak Sekolah Minggu, itu semuanya berasal daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik Sekolah Minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa apa yang didengarkan oleh adik-adik Sekolah Minggu, boleh juga mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik di rumah sehat selalu ya. Oke, untuk kelas pra-remaja, tema kita pada minggu ini adalah jangan iri hati. Kakak ulangin sekali lagi ya, tema kita pada minggu ini adalah jangan iri hati. Oke, sekarang kita boleh buka Alkitabnya sama-sama. Kita mau baca ayat Alkitabnya. Ada dua ayat. Yang pertama dari Keluaran 20. Kita buka dulu Keluaran 20. Ayatnya yang ke-17. Kalau adik-adik sudah buka, Keluaran 20 itu dia judul perikopnya adalah ke-10 firman. Pasti adik-adik udah sering dengar kan ini, dasatitah kalau misalkan lagi mendengarkan khotbah sekolah minggu atau kebaktian sekolah minggu kan selalu nih dibacakan. Oke, Keluaran 20 ayat 17. Kalau sudah ketemu kita bisa baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke, kita masih punya ayat lagi untuk kita baca. Sekarang kita buka dari Yakobus. Yakobus Perjanjian Baru. Dari Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Kakak ulangin lagi ya. Ayatnya dari Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Kalau sudah kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan.
Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oke adik-adik, kita sudah selesai baca ayat Alkitabnya. Nah sekarang kita mau bahas nih satu-satu mengenai iri hati. Nah adik-adik di sini siapa yang pernah dengar atau sering dengar pepatah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri? Coba angkat tangan nih, siapa yang udah pernah dengar pepatah ini? Nah adik-adik kira-kira tahu gak sih arti dari pepatah ini itu apa? Nah jadi arti dari pepatah ini adalah kira-kira nih ya, bermakna seperti ini. Seringkali nih adik-adik dalam hidup kita itu menilai apa yang dimiliki orang lain ini selalu lebih baik daripada apa yang kita miliki sendiri. Nah terkadang nih adik-adik, rasa itu tuh membuat kita menjadi tidak puas dengan hidup kita, atau bahkan menjadi iri hati tadi, timbul rasa iri hati. Nah terus nih adik-adik, kalau misalkan kita punya rasa iri hati terhadap sesama kita, kira-kira apa yang bakal terjadi ya adik-adik? Bahaya nggak ya kira-kira itu iri hati itu? Jawabannya adik-adik, sangat berbahaya kalau misalkan kita mempunyai rasa iri hati. Nah sekarang adik-adik mau kakak ajak untuk baca satu kisah di Alkitab, kisah tokoh di Alkitab yang si tokoh ini memiliki rasa iri hati. Siapa di sini yang masih ingat sama kisah antara Kain dan Habel? Iya, ini dua saudara ini bisa kita lihat di Perjanjian Lama, tepatnya di kitab Kejadian. Yuk coba kita buka kitab Kejadian. Pasalnya yang keempat, ayat 3 sampai 16. Kejadian pasal 4 itu judul perikopnya Kain dan Habel ya, langsung ya. Nah, kita baca mulai dari ayat yang ke-3 sampai ke-16. Oke, kakak bacakan untuk adik-adik semuanya ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanmu itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalas kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain,
supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Oke adik-adik, kita sudah selesai membaca kisah antara Kain dan Habel. Nah adik-adik, dari beberapa dari kisah ini kita bisa tangkap nih secara sekilas nih ya, baru kita baca secara sekilas bahwa ternyata iri hati itu adik-adik itu bisa berbahaya banget. Buktinya ini antara Kain dan Habel, karena si Kain iri hati terhadap Habel karena dia persembahannya yang satu diterima dan yang satu tidak, sehingga muncul rasa iri hati. Akhirnya dia sampai tega untuk membunuh saudaranya sendiri adik-adik. Nah berarti ini terbukti bahwa ternyata rasa iri hati itu memberikan efek yang sangat berbahaya adik-adik. Nah sekarang nih adik-adik, kita mau bahas satu-satu hal yang akan terjadi kalau misalkan kita punya rasa iri hati. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama, kehilangan kebahagiaan. Nah adik-adik, ketika kita melihat orang lain ini lebih sukses daripada diri kita, harusnya nih ya, yang benernya nih ya, kita merasa menjadi lebih bersemangat atau termotivasi lagi untuk menjadi lebih baik, atau untuk menjadi sama lah kayak seseorang yang kita lihat ini di atas kita ketika kita melihat kesuksesan dia. Nah tetapi adik-adik, kadang-kadang yang muncul itu adalah justru rasa yang namanya rasa rendah diri alias minder. Kalian sering dengar dong nih kata-kata minder ini ya. Jadi rasa ini nih, perasaan ini membuat kita ini merasa bahwa kita itu selalu berada di bawah orang lain. Kita itu selalu lebih jelek atau lebih buruk daripada orang lain. Nah, ini artinya nih kamu justru terpengaruh secara negatif ketika melihat kesuksesan orang lain. Jadinya kamu merasa insecure gitu ya, kalau bahasa anak zaman sekarang merasa insecure, merasa minder, rendah diri, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua nih adik-adik, kamu menjadi selalu mengeluh dan kurang bersyukur. Nah, karena rasa iri hati yang tadi kita milikin ini, itu membuat kita nih adik-adik terlalu berfokus pada berkat-berkat yang hadir dalam kehidupan orang lain. Nah, jadinya nih adik-adik, kita ini tidak fokus kepada berkat-berkat yang ada dalam kehidupan kita, atau cenderung bahkan kita jadi lupa sama berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita nih adik-adik. Nah ujung-ujungnya nih adik-adik, karena kita selalu ngelihat berkat-berkat atau kesenangan orang lain, nah kita ini jadinya lupa bersyukur adik-adik, karena kita nggak mampu melihat kebaikan-kebaikan kecil yang ada di sekeliling kita. Padahal nih ya, kalau misalkan kita lihat lebih teliti lagi nih, lebih jeli lagi nih adik-adik, setiap hari itu kita merasakan berkat Tuhan loh adik-adik, meskipun yang kecil-kecil misalkan ya. Contohnya apa? Contohnya kita masih bisa makan, kita masih dikasih kesehatan, kita masih bisa sekolah meskipun sekarang sekolahnya online, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita lebih teliti lagi melihat ke dalam kehidupan kita nih, hal-hal yang ada di sekeliling kita, pasti deh adik-adik itu menemukan berkat Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Nah yang ketiga adik-adik, menjelek-jelekan orang lain. Nah ini mulai nih adik-adik, mulai tambah bahaya tanpa disadari nih ya adik-adik. Ketika iri hati itu sudah masuk ke dalam hati kita nih, hati seseorang deh, ini bisa jadi kita bisa sampai menjelek-jelekan orang yang justru kita anggap itu lebih tinggi daripada kita loh adik-adik. Misalkan nih ya, ada seseorang yang memiliki atau mempunyai mobil bagus. Nah terus gara-gara kita iri hati nih sama dia nih, gara-gara mobil dia lebih keren daripada kita, terus kita bilang kayak gini, halah paling itu hasil korupsi gitu adik-adik. Nah atau contoh lainnya, misalkan nih ada teman kita, teman sekelas kita misalkan, yang nilainya lebih bagus daripada kita. Nah terus karena kita iri hati nih, karena kita iri nih sama nilainya dia nih yang bagus-bagus, terus kita bilang kayak gini, ih
dia nilainya bagus mulu, jangan-jangan dia nyontek. Kayak gitu adik-adik. Nah, padahal sendirinya kita juga belum tahu kan apa yang terjadi di balik layar, apa yang ibaratnya yang dia lakukan untuk mencapai nilai yang bagus itu. Bisa aja dia dari jauh-jauh hari nih, dari seminggu sebelumnya, misalkan seminggu sebelum ulangan dia udah belajar terus, dia udah ulang-ulang terus materinya gitu kan ya. Terus ya pokoknya dia belajar dengan giat lah. Tapi gara-gara kita iri sama orang itu, jadi kita bilang yang aneh-aneh tentang orang itu, tentang prestasinya. Nah, jangan sampai nih adik-adik kita seperti itu, karena itu termasuk ibaratnya kita menyebarkan hoax atau mengucapkan saksi dusta terhadap sesama kita. Nah, seperti yang udah kakak-kakak sekolah minggu juga bahas tuh firman Tuhan yang minggu lalu, yang tentang jangan mengucapkan saksi dusta atas sesamamu. Nah, adik-adik tahu kan bahwa kalau misalkan kita menyebarkan fitnah atau mengucapkan saksi dusta atas sesama kita, itu termasuk dosa yang Tuhan gak suka, Tuhan sebel banget gitu kan ya. Nah, terus nih adik-adik, yang keempat, kita jadi memaksakan diri kita sendiri. Nah, ketika kita melihat kesuksesan orang lain nih adik-adik, kita juga kan punya keinginan kan untuk menjadi sama seperti orang yang sukses tadi gitu kan. Nah, tapi adik-adik, karena dasarnya kita adalah rasa iri hati, jadinya jalan atau proses yang kita pilih untuk mencapai kesuksesan yang sama seperti orang yang sukses tadi nih adik-adik, itu bisa jadi salah adik-adik. Nih contohnya, kita pengen banget nih dapat nilai 100 atau dapat nilai bagus lah, sama kayak teman kita, yang teman sekelas kita itu yang selalu dapat nilai bagus ini. Nah, gara-gara kita pengen banget nih jadi sama kayak dia nih pinternya, tapi gara-gara rasa awalnya itu dasarnya itu adalah rasa iri hati, kita bisa aja adik-adik akhirnya nyontek. Terus ibaratnya kita hanya untuk karena pingin sama kayak dia. Nah, kayak gitu, hal-hal kayak gitu nggak boleh ya dilakukan adik-adik. Nah, kita itu harus berusaha dengan cara yang benar. Kalau misalkan kita dasarnya itu bukan rasa iri hati gitu, misalkan kita kagum sama dia, wah aku pengen deh seperti dia juga gitu. Nah, tapi dengan cara-cara yang benar. Misalkan nih, kita bisa aja nih adik-adik kita juga belajar dari dia. Misalkan si teman kita ini dia pinter kan. Nah, terus kita besok-besok kalau misalkan mau ada ulangan atau beberapa minggu sebelum ada ulangan itu, kita bisa nih adik-adik, kita belajar bareng yuk gitu. Atau enggak, kamu tolong ajarin aku dong, aku yang bagian ini gak ngerti, kayak gitu ya adik-adik. Jadi caranya itu lebih benar, caranya itu lebih bagus. Dan pasti adik-adik kalau misalkan nih kita berusaha dengan cara yang benar atau dengan cara yang baik itu ya adik-adik, pasti Tuhan juga akan menolong kita. Nah, jadi tanpa lupa juga kita harus berusaha dan juga adik-adik berusaha dan berdoa, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Nah, adik-adik tadi kita udah bahas tuh mengenai efek-efek kalau misalkan atau dampak-dampak kalau misalkan kita memiliki rasa iri hati. Nah, sekarang nih sebelum kakak tutup firman Tuhannya, kakak mau kasih ilustrasi sedikit tentang rasa iri hati. Jadi ceritanya nih adik-adik, ada seorang anak kecil ya SMP lah gitu ya. Dia ini bekerja sebagai penyemir sepatu. Dia ini hidupnya tidak terlalu beruntung lah, seberuntung kalian gitu kan ya. Jadi dia ini harus setiap harinya untuk bisa makan, dia itu harus menyemir sepatu. Nah, suatu hari nih adik-adik, ketika dia sedang istirahat nih di bawah pohon-pohon rindang gitu ya, di depan supermarket, dia itu melihat ada sebuah mobil mewah yang lewat di depan dia nih. Pas dia lagi istirahat di bawah pohon, tiba-tiba ada mobil mewah. Nah, si anak kecil ini, si penyemir sepatu ini, dia tuh selalu merenung adik-adik. Aduh, kenapa ya kok nasib aku gak sebaik nasib orang-orang. Dia kecewa, dia merasa kecewa terhadap kehidupannya dia, kehidupan yang dia miliki.
Dan dia selalu sedih gitu, kenapa ya kok aku harus nyemir sepatu untuk makan, kenapa ya. Pokoknya dia selalu berpikir kayak gitulah adik-adik. Nah terus setelah dia melihat sebuah mobil bagus ini nih ketika lewat di depan supermarket ini, dia tuh selalu ngeliatin geraknya mobil ini sambil dia berpikir dalam hatinya dia, kayaknya enak banget ya, kayaknya seneng deh aku kalau misalkan aku yang ada di dalam mobil itu gitu kan ya. Kalau di mobil itu kan pakai AC, terus tinggal duduk, ada supirnya, sedangkan dia di bawah pohon, gak ada AC, ya mungkin ada angin sepoi-sepoi gitu ya. Nah terus dia berpikir kayak gini, kalau misalkan aku punya mobil mewah atau kehidupan yang kaya gitu ya, jadi anak orang kaya, aku kan gak perlu nyemir sepatu lagi. Terus tentunya pakaian aku, makanan aku, terus rumah aku, semuanya pasti akan jauh lebih baik dan jauh lebih menyenangkan. Nah terus nih adik-adik, mobil ini nih, mobil yang orang kaya tadi ini, dia parkir adik-adik. Parkir, terus dari dalam mobil ini keluar supirnya, terus masuk, supir orang kaya ini masuk ke supermarket. Tapi si orang kaya ini adik-adik, yang anak kecil orang kaya ini tetap tinggal di dalam mobil itu. Nah terus tanpa sengaja dia adik-adik, pandangan si anak orang kaya yang ada di dalam mobil itu tertuju pada si anak kecil yang penyemir sepatu yang lagi istirahat di bawah pohon ini. Nah terus dalam hatinya si anak kecil orang kaya ini, dia berpikir bahwa kayaknya enak ya kalau misalkan aku bisa bebas seperti anak penyemir sepatu itu. Nah terus nih adik-adik, tiba-tiba si anak orang kaya yang tadi tinggal di dalam mobil ini, duduk di dalam mobil ini, dia melambaikan tangannya, dia manggil si anak kecil yang lagi duduk di bawah pohon itu. Nah terus dipanggil kan, sini gitu kan ya. Terus datanglah si anak kecil yang penyemir sepatu ini. Dia datang mendekat ke mobilnya si anak orang kaya itu. Terus habis itu si anak kecil orang kaya ini bertanya kepada si anak kecil penyemir sepatu, kamu mau gak menggantikan posisi aku duduk di dalam mobil ini? Gitu kan ya. Terus pas dibuka pintu dari mobil itu, mobil bagus itu, nah si anak penyemir sepatu ini tiba-tiba terkejut adik-adik, dan dia melihat kalau misalkan ternyata nih si anak orang kaya ini tidak memiliki kedua kakinya. Jadi dia gak punya kaki ternyata adik-adik. Nah karena udah ngelihat kondisinya si anak orang kaya itu, akhirnya si anak penyemir sepatu ini dia lari adik-adik. Dia lari sambil jawab, Enggak, saya gak mau, saya mau jadi seperti sekarang aja. Nah adik-adik, dari ilustrasi singkat yang sudah kakak bagikan ini, udah mulai kebayangkan ternyata iri hati itu gak bagus ya adik-adik. Jadi kita kadang-kadang, kalau yang tadi kakak bilang di awal, pepatah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, nah itu yang tadi dialamin sama si anak penyemir sepatu itu. Dia melihat bahwa kehidupannya si anak orang kaya ini, wah kayaknya enak banget nih. Tapi begitu dia lihat kekurangannya, dia merasa bersyukur dengan hidupnya dia. Ternyata tidak selamanya orang lain itu lebih beruntung daripada dia gitu. Meskipun kehidupannya si anak penyemir sepatu ini juga tidak yang menurut dia itu tidak terlalu bahagia, tidak terlalu menyenangkan adik-adik. Nah sekarang nih adik-adik, gimana caranya supaya kita tidak iri hati? Yang pertama, kita harus bersyukur selalu kepada Tuhan. Nah ini memang gak mudah ya adik-adik, apalagi kalau misalkan disuruh bersyukur di tengah kesedihan atau di tengah kesusahan hidup nih adik-adik. Iya, tapi tadi triknya udah kakak bilang di awal. Kalaupun kita merasa bahwa kadang-kadang kehidupan orang lain itu lebih baik daripada kita, coba deh kita lihat sekeliling kita, berkat Tuhan yang kecil-kecil dulu, dari hal yang sederhana dulu, sesederhana mungkin.
Nah, ketika kita mulai menyadari berkat Tuhan yang kecil-kecil itu dan yang sederhana itu, kita baru di situ merasa bahwa oh ya, ternyata saya terberkati. Oh ya, ternyata Tuhan itu ada loh dalam setiap langkah hidup saya. Kayak gitu adik-adik. Nah, yang kedua, punya kasih terhadap sesama. Nah, ini nih adik-adik. Kadang-kadang kita suka dengar gitu ya orang kayak, ih dia seneng kalau lihat orang lain susah. Dan susah lihat orang lain senang gitu kan ya. Nah, kita ubah nih adik-adik, kita ubah jadi kita senang kalau lihat orang lain juga senang, dan kita susah kalau misalkan kita sedih atau susah ketika lihat orang lain sedih atau susah gitu ya adik-adik. Nah, terus nih adik-adik, tadi kakak juga udah kasih contoh kan sebelumnya, kalau misalkan nih ada teman kita yang pintar. Nah, bisa jadi dia itu adik-adik, kita bisa meniru dia, dan dia juga bisa membantu kita adik-adik. Dia bisa membantu kita mengajarkan hal-hal yang kita tidak mengerti gitu kan ya. Terus dia juga bisa membantu kita dalam mengerjakan tugas-tugas. Misalkan ada yang kita salah, misalkan dia perbaikin. Ada yang kita nggak tahu terus dia kasih tahu. Itu kan namanya kan timbal balik ya adik-adik, hubungan timbal balik. Dan dia pun karena dia mengajari kita, dia secara tidak langsung juga dia belajar lagi adik-adik, dia mengulang lagi pelajaran yang sudah dia pelajari sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk kreativitasnya nih adik-adik, coba kalian tulis di kolom komentar, selain kisah tokoh Alkitab Kain dan Habel, sebutkan satu kisah tokoh lain di Alkitab yang menceritakan atau berisi mengenai iri hati. Nah, jadi kalian ceritakan misalkan tokoh A dan tokoh B, terus terambil dari apa ayatnya, kitab apa, ayat berapa sampai berapa. Nah, terus baru kalian ceritakan singkat nih. Kalau si tokoh A gini, si tokoh B gini. Nah, itu kalian tulis di kolom komentar ya adik-adik. Oke, itu saja untuk kelas pra-remaja minggu ini. Sekarang kita mau tutup khotbah ini dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan bahwa sampai dengan saat ini Tuhan Yesus, Kau masih memberikan kesempatan Tuhan bagi kami, anak-anak kelas pra-remaja HKI Cawang Cilitan, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya firman yang kami dengar Tuhan tidak hanya kami dengar saja Tuhan, tetapi juga kami lakukan sehari-hari. Tuhan, pada minggu ini Tuhan mengajari kami supaya tidak iri hati Tuhan terhadap sesama kami, karena kami tahu Tuhan bahwa iri hati tidak hanya berbahaya bagi kami Tuhan, bagi diri kami sendiri Tuhan Yesus, tetapi juga berbahaya bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan mampukan kami Tuhan agar dan menjauhkan kami dari rasa iri hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, firman Tuhan bilang bahwa iri hati itu tidak boleh. Iri hati itu sama dengan dosa. Jadi adik-adik, mulai sekarang kita nggak boleh lagi nih iri sama apa yang dimiliki orang lain, melainkan kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Oke, untuk merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu lagi yang lagu baru yang tadi kakak ajarin ya, iri hati bahaya sekali. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng, kita nyanyikan bareng-bareng ya adik-adik. Hati-hati jangan sampai iri hati atau sirik, bahaya sekali. Karena iri, karena sirik jadi dengki, jadi benci, Tuhan Yesus sedih. Hati yang
adik-adik, sebelum itu kita mau mengumpulkan persembahan. Siapin ya adik-adik uang persembahannya. Nanti uang persembahannya bisa diberikan ke gereja melalui mama dan papa. Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Berilah yang baik, berilah yang baik. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng serta siapin persembahannya ya. Siapin persembahannya ya adik-adik. Sambil kita menyanyikan Berilah yang terbaik. Kita telah selesai ibadah pada hari ini. Untuk menutup ibadah kita pada minggu ini, kita mau menutupnya dengan doa. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan Bapa, terima kasih kami kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Biarlah Bapa, setiap puji-pujian yang kami sampaikan Tuhan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menyenangkan bagi yang menyanyikannya dan juga bagi yang mendengarkannya Tuhan. Tuhan Yesus, firman Tuhan yang telah kami dapat Tuhan, biarlah Bapa kami boleh mendengarkannya dengan baik, boleh diam dalam hati kami firman-Mu Bapa, terlebih lagi Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, anak-anak terang ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga tadi telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Bapa, persembahan yang boleh kami kumpulkan ini Tuhan boleh bermanfaat Tuhan bagi gerejamu Tuhan, bagi jemaatmu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, Engkau berkati kami juga Tuhan dalam aktivitas kami selanjutnya Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau sertai, Engkau jagai kami Tuhan, Engkau lindungi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami ingin berpisah Tuhan. Biarlah Bapa Engkau tetap satukan kami dalam kasih setiamu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
adik-adik.